أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Di sore hari ini dapat menunaikan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat asar secara berjamaah. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita memperbanyak salawat kepada Nabi, kemudian di akhirat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang bisa membuat hati kita ini menjadi gelap. Kalau hati kita gelap, ya hidup kita akan kacau. Hidup ini tidak tenang. Maka 4 hal ini kalau dihindari, kita ambil 4 hal yang menjadi kebalikannya, maka insya Allah hati kita akan menjadi bersih, akan menjadi terang, akan menjadi bercahaya, mudah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 hal yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pertama kata beliau, yang bisa membuat hati kita menjadi gelap ini, batnun syab'anun min ghairi mubalatin, adalah perut. Nah, ini kalau bicara masalah perut agak sensitif ya. Perut yang sering diisi banyak dengan makanan. Maknanya sering mengenyangkan perut kita dengan makanan. Nah, itu efeknya nanti kepada hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Apa di antara takar orang berlebih dalam makan dan minumnya? Rasulullah menyampaikan, kata beliau, kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullamashtaha. Seseorang dikatakan sudah berlebih-lebihan, israf dalam makanannya ketika dia membeli setiap apa yang kemudian menjadi seleranya, keinginannya. Intinya memperturutkan setiap apa yang menjadi selera kita, keinginan kita, itu kata baginda Nabi sudah termasuk orang yang israf, berlebih-lebihan di dalam makanan. Maka tidak heran ketika ada sahabat Nabi
yang kalau dia buang air besar lebih dari sekali dalam sehari, dia menangis, dia bersedih, mengatakan saya sudah berlebih-lebihan dalam makanan. Kita 3 kali bolak-balik kamar mandi santai saja, yang merasa ya biasa itu ya, pembuangan ya kan. Nah, tapi kalau sekali berselevel sahabat, dia menganggap sudah berlebih dalam makan dan minum. Dan sebenarnya ini trik cara hidup sehatnya Rasulullah SAW. Kita dapat di dalam riwayat-riwayat beliau ini sering tidak mendapatkan makanan, ataupun kalau makan hanya secukupnya saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang kalau ingin hati kita ini bercahaya, ingin hati kita terang, maka kebalikannya, sesekali atau kalau sering pun lebih bagus, mengosongkan perut kita. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, suhbatul zalimin, yang bisa membuat hati kita menjadi gelap ini, berkawan dengan orang-orang zalim, orang yang gemar melakukan dosa, maksiat, tipu daya dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seseorang itu beragama seperti beragamanya kawannya, sahabatnya. Maka lihat siapa yang kalian jadikan teman di dalam hidup ini. Maka muncul sekarang slogan, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Wah, kalau itu kan mantap ya. Maka cari teman, cari kawan yang kemudian bisa mengingatkan kita kalau kita lupa, yang bisa kemudian menasihati kita kalau kita lalai. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah, kalian hendaknya berjamaah. Artinya punya komunitas, punya kemudian perkumpulan yang bisa mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Syaitanu ma'al wahid wa ma'al islaini adhaf. Setan itu kalau kita sendiri dia kuat, dia mudah merayu kita, membujuk kita. Tapi kalau kita sudah berdua, bertiga, dengan kawan, dengan sahabat, maka dia setan itu menjadi lemah. Nah, maka lawan daripada berteman dengan orang-orang zalim berarti berteman dengan orang-orang soleh. Berteman saja, duduk dengan orang soleh, kita dapat berkah. Karena dia adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tindak tanduknya, dari kelakuannya, kita belajar. Karena dakwah yang paling ampuh itu adalah al-qudwah al-hasanah, memberikan contoh yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan sebelum beliau menjadi Rasul, sudah dikenal di kalangan penduduk Mekah as-sadiqul amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Maka mereka sebenarnya, kalau bahasa kita orang-orang kafir Quraisy Mekah, ketika Nabi mengumumkan kenabiannya, mereka ibaratnya menelan ludah sendiri. Kenapa? Karena begitu Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah, berdiri di atas bukit, mengatakan, apakah kalian percaya kalau saya katakan bahwa di balik bukit itu ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kita? Apakah kalian percaya? Maka kata penduduk Mekah yang hadir, kami percaya. Majarrabna alaikal kadzib, karena tak pernah kami mendapati engkau berdusta, berbohong. Tapi setelah disampaikan saya adalah Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah, mereka tidak mau mendengar. Ya karena egonya, karena kemudian merasa tetap berpegang kepada agama nenek moyang mereka. Maka qudwah hasanah, dengan orang-orang soleh kita lihat bagaimana cara mereka bergaul, bagaimana bertutur kata. Maka duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama para ulama kita, para masyayikh,
insyaallah adalah hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, memperkuat keyakinan dan keteguhan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, kata sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah, yang bisa membuat hati kita menjadi gelap, nisyanu dzunubil madiyah, melupakan, menyepelekan, mengabaikan dosa yang kita lakukan di masa lalu, atau dosa yang pernah kita lakukan. Kita anggap remeh, kita anggap sepele. Kenapa kemudian akan menjadikan hati kita menjadi gelap? Karena kata Nabi, idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia kalau berbuat dosa, noda hitam di hatinya. Hari ini bohong, masuk noda hitam. Tadi ditanya atasan, sudah selesai kerjaan? Siap, sudah Pak. Padahal belum. Hanya takut kena marah. Tapi setelah itu sadar, astagfirullah, ini dosa. Nah, kalau kemudian diikuti dengan taubat, dengan istighfar, maka malaikat tak jadi mencatat dosa yang kita lakukan. Nah, semakin banyak kita melakukan dosa, semakin hitam ya hati kita. Maka kata sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, "Adzanbu zulmun wa sirajuhu at-taubah." Dosa adalah kegelapan, yang bisa meneranginya adalah taubat, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya orang yang hatinya menjadi bercahaya, bersih, orang yang selalu mengingat dosa-dosanya, kemudian mengikutinya dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bisa kemudian ada waktu khusus diluangkannya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, mengingat dosa-dosa di masa lalu, yang biasa kita sebut bermuhasabah. Orang yang seperti ini, yang dalam kesendiriannya, di waktu yang sunyi, dia mengingat Allah, kemudian berlinang air matanya, yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nanti di akhirat dia mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, yang kemudian bisa membuat hati kita menjadi gelap ini adalah tulul amal, panjang angan-angan. Maknanya banyak dia pikirkan hal-hal, bahkan mungkin bisa jadi hal itu hal-hal yang mustahil untuk terjadi. Kata orang sekarang, nggak apa-apa menghayal Ustaz, selagi menghayal itu gratis. Nggak bisa punya rumah, hayalkan saja punya rumah yang bagus, ini hidup lagi. Apa makna lain daripada tulul amal, panjang angan-angan ini? Nabi pernah mengingatkan sahabat, min akhwafi ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Di antara yang paling aku khawatirkan pada kalian wahai sahabatku adalah memperturutkan hawa nafsu dan kemudian panjang angan-angan. Apa makna memperturutkan hawa nafsu ya Rasulullah? Kata Nabi, dia melenceng dari kebenaran, arti melakukan hal-hal yang maksiat, yang dosa. Adapun tulul amal, hubbun lid dunya, panjang angan-angan adalah cinta akan kehidupan dunia. Dia mengira hidupnya masih lama, tobatnya nanti-nanti saja. Karena sekarang tobat, besok ngulang lagi. Besok tobat, lusa ngulang lagi. Nah, kalau ada bisikan seperti itu, tidak usah taubat, tak ada gunanya karena engkau akan mengulangi lagi, itu bisikannya setan. Maka kata para ulama kita, tak masalah. Istilah orang sekarang, tobat sambal, hilang pedas. Ketika pedas, nanti gak mau makan cabai lagi. Begitu hilang pedasnya, temu cabai, makan lagi. Itu tidak jadi masalah. Bukan tobat yang ibaratnya mempermainkan Allah. Kenapa kata para ulama kita berharap kalau berbuat dosa kemudian kita taubat, belum sempat kita mengulangi dosa itu, bisa jadi malaikat maut datang mencabut nyawa kita sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal
yang bisa membuat hati kita menjadi gelap, yang kebalikannya tentu membuat hati kita menjadi terang, menjadi bercahaya. Kalau hati kita bagus, ibaratnya tanah yang baik, yang subur, ketika ditanami tumbuhan dia akan tumbuh dengan subur. Begitu juga hati kita kalau bagus, kalau kemudian bersih, tidak ada penyakitnya, maka iman di dalam hati kita akan tumbuh dengan baik, akan terjaga, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, yang kita sampaikan di sore hari ini, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang hatinya bersih. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada hari tak berguna harta benda, kekayaan, jabatan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang kemudian terjaga dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allah, mudahkan kami melakukan hal-hal yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, karunia kami surgamu ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami berlindung kepadamu dari murka dan api nerakamu. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Wa ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah kondisi dan keadaan, hawil ahwalana ila ahsanil hal, ubah kondisi dan keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.